Enggak ditutup, Ustaz. Nggak usah dibuka, sekalian dibacakan matan. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudzakarah pada siang hari ini kita dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iqra al-bai' wa arkanul bai'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bai'. Al-bai' lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in wa syar'an aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka 'ainin aw manfa'atin 'ala ta'bid. Arkanul bai' salasatun. Aqidani al-bai'u wal mushtari wa ma'qudun 'alaihi wa huwa al-thamanu wal muthmanu wa sighatun wa hiya al-ijabu wal qabul. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para asatidzah, azanillah wa iyyakum, sebagaimana yang kita sepakati di awal, setiap pekan keempat kita akan sama-sama mengkaji fikih muamalah, kitabul buyu' dari kitab Yaqutun Nafis. Kenapa saya memilih ini? Karena kitab Al-Yaqutun Nafis pembahasannya cukup rinci dan secara level lebih di atas matan Nabi Suja dari rincian yang dijelaskan, dan pembahasannya runut dan cukup mudah untuk kita nikmati. Tapi yang saya rasakan pembahasan muamalah itu memang agak sedikit lebih berat dibandingkan fikih ibadah. Nah, langsung saja kita mencoba memahami kalimat per kalimat dari musannif. Pertama disebutkan adalah definisi dulu. Definisi jual beli adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, dan kita membaca ta'likan yang di bawah itu ya. Ta'likan di bawah itu penting karena ini yang membuat Yaqut Nafis di atas Fathul Qarib levelnya. Karena kalau cuma matannya doang itu ringan sekali. Muqabalatu syai'i bi syai'i kada atlaquhu wa qayyadahu ba'duhum bima idza kana ala jihatil muawadah li ikhraji nahwi ibtida'is salam wa raddihi. Muqabalatu syai' bi syai'i ini maksudnya secara mutlak, tidak terbatas apapun, hatta memberi salam dan menjawab salam itu masuk definisi muqabalatu syai' bi syai', raddus salam. Ya, seseorang mengatakan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Hadza masuk dalam kata muqabalatu syai' bi syai'. Hadza yusamma bai'an lughatan. Dinamakan bai' secara lughah. Tetapi sebagian ulama mengatakan wa qayyadahu ba'duhum. Idza kana ala jihatil muawadah. Jadi muqabalah di sini harus ala jihatil muawadah, harus ada tukar menukar. Ada sesuatu yang ditukar untuk mengeluarkan raddus salam. Jadi ada dua versi. Ada di sini versi mutlak, dimasukkan ke dalamnya memberi salam dan menjawab salam. Ada versi yang lebih terperinci, yaitu setiap akad muqabalah kecuali raddus salam, karena itu tidak ala jihatil muawadah. Berarti kalau tukar kado itu muawadah nah? Muawadah itu termasuk akad jual beli. Ya, ala jihatil muawadah. Dan sebelum kita lanjut, dalam akad muamalah itu ada 4 akad saja secara garis besar. Pertama akad muawadah, seperti jual beli, sewa menyewa. Kemudian ada namanya akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad 2 orang atau lebih, bisa 2, bisa 3, bisa 4, banyaklah. Seperti apa contohnya musyarakah? Syirkah, kemudian syuf'ah, kemudian musaqah, dan mudharabah,
Itu semua bagian dari akad musyarakah. Lalu yang ketiga ada namanya akad tawatsuqat. Tawatsuqat akad jaminan. Seperti gadai, rohan, atau doman, atau kafalah. Itu semua akad tawatsuqat, penjaminan. Dan yang terakhir namanya akad tabarru'at, akad derma. Kalau muawadhah itu artinya kita memberi dan dapat sesuatu. Kalau tabarru'at kita hanya memberi tapi tidak dapat sesuatu. Jadi kalau tabarru'at ya memberi saja dan tidak ada timbal baliknya. Sedangkan muawadhah ya kita memberi dan menerima. Itulah kenapa jual beli dikatakan sebagai muqabalatu asy-syai'i bi syai'in. Wa syar'an aqdu muawadatin maliyah. Akad. Kata-kata akad berarti di sana mewajibkan adanya sighah. Maka jual beli yang tidak ada sighah tidak sah disebut jual beli. Disebutkan di catatan kaki kharaja bihi al-mu'atah. Mu'atah adalah akad jual beli yang tidak ada sighah sama sekali, baik dari penjual ataupun pembeli, atau sighahnya hanya dari satu pihak saja, dari penjual saja atau dari pembeli saja. Itu namanya bai'ul mu'atah. Maka kata akad itu mengeluarkan bai'ul mu'atah karena tidak ada sighah di sana. Fa innaha ay bai'ul mu'atah la yanaqidu biha bai'un syar'iyyun 'ala al-madhhab. Pendapat mu'tamad madhab Syafi'i, bai'ul mu'atah itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti konsekuensi dari jual beli tidak terjadi. Apa itu konsekuensinya, Ustaz? Iya, kepemilikan suatu barang. Uang jadi milik penjual, barang jadi milik pembeli. Makanya kalau transaksi lewat finding mesin itu nggak sah alal madhab. Atau jual beli kantin kejujuran itu tidak ada sighahnya. Atau transaksi ketika di Indomaret itu kita tidak ada sighahnya. Ya, hanya ngambil barang dan kasih barang, terus dihitung berapa, terus bayar. Nggak ada sighah di sana. Maka bentuk itu semua tidak disebut jual beli menurut pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Akan tetapi di setiap itu semua ada jalan keluar, Ustaz. Wakhtaran Nawawi in'iqaduhu biha fi kulli ma ya'udduhu an-nasu bay'an. Hada ashal wa hada yuwafiqu madhab Maliki. Selama dia ada unsur ridhonya dan disebut jual beli dalam urf manusia, maka tetap disahkan sebagai jual beli meskipun tidak ada sighah. Jadi kalau kita memakai pendapat Imam Nawawi sekalipun, meskipun ini ikhtiarnya beliau, bukan pendapat resmi madhab, ya kita tetap memegang madhab Syafi'i meskipun tidak pendapat mu'tamad. Dan pendapat Nawawi ini sejalan dengan pendapatnya madhab Maliki. Wa amal istijraru min bayya' wa huwa akhdhu syai'i syai'an fa syai'an min ghairi taqdiri lithaman kulla marratin fa batilun qat'an fa in qaddara kadzalik aw kana miqdaruhu ma'luman lil aqidain bi'tibari al-'adah fi bai'i mithlihi wa kana bila aqdin fa fihi khilaful mu'atah wa yajri khilafuha fi sa'iril 'uqudil maliyah kal ijarah war rahan wal hibah. Di sini membahas bai'ul istijrar. Apa itu istijrar? Kayak gini contohnya. Saat Mufti punya warung, kedai. Hari Senin saya datang ke kedai beliau. Saya beli A, beli B, beli C. Beli kopi, beli telur, beli gula, beli beras. Ya, ambil, bawa pulang. Hari kedua, ambil lagi. Beli apa? Beli ini. Begitu sampai sebulan. Pokoknya saya datang ke kedai beliau, ambil, nanti di total di
akhir. Nah, ketika saya ngambil tadi, saya nggak tahu harganya. Pokoknya main, ambil aja. Saya nggak tahu harga standarnya, ambil. Tahu-tahu di akhir Ustaz Mufti bilang, Ustaz Rizky, ini total barang yang ente ambil selama sebulan bayarnya 5 juta, Ustaz. Fahadha batilun qat'an. Ya, min ghairi taqdirin lithaman kulla marrah. Nah, ini batil secara mutlak. Qat'an bermakna bila khilaf fil madhab. Kata qat'an di sini artinya bila khilaf fil madhab. Tapi kalau in qaddara dzalik, kalau harganya ditentukan, setiap saya belanja di total sama antum, total segini Ustaz. Ya, hari kedua begitu, setiap belanja di total atau barang-barangnya itu ya sudah ma'ruf harganya sekian gitu. Tidak perlu kita total lagi, tapi sudah paham lah harganya sekian gitu. Berarti di sini hukumnya bagaimana ketika di akhir beliau nagih saya 5 juta, maka di sini yajri khilaf al-mu'athah, berjalan di sini khilaf mu'athah sebagaimana tadi. Kalau menurut Syafi'iyah madzhabnya gimana? Enggak sah. Tadi baik istijrornya itu mengetahui harganya setiap mau beli ataupun enggak diketahui, kalau pakai madzhab mu'tamad dua-duanya tidak sah karena tidak ada sirah. Sedangkan menurut Imam Nawawi dan pendapat madzhab Maliki hukumnya sah karena di situ selama disebut ya'uddun nasu bai'an, disebut sebagai jual beli dan sudah terpenuhi unsur ridhonya. Dan khilaf mu'athah itu bisa ada di berbagai akad, tidak hanya jual beli, ada juga di akad ijarah, akad gadai maupun akad hibah. Nah, itu dia nomor 2. Nah, nomor 2 doang panjangnya. Mu'awadatin. Kata-kata mu'awadah mengeluarkan kharaja biha al-hibah. Karena hibah itu akad tabarru'an. Ya. Karena hanya memberi, tidak ada konsekuensi menerima. Termasuk juga ariyah, pinjam atau wakaf ataupun sedekah. Itu akad tabarru'an. Di lawannya akad mu'awadah adalah akad tabarru'an. Maliyatin kharaja biha an-nikah. Nikah dan jual beli itu sama-sama akad mu'awadah. Tapi yang satu mu'awadah mahdah, yang satu mu'awadah ghairu mahdah. Akad mu'awadah mahdah itu akad yang rusak hanya gara-gara objek akadnya rusak. Kalau akad ghairu mahdah itu tidak langsung rusak, hanya gara-gara objek akadnya rusak. Dan akad mu'awadah mahdah yafsudu bifasadil iwad. Itu mu'awadah mahdah. Kalau iwadnya rusak, auto rusak. Kalau ghairu mahdah la yafsudu bifasadil iwad. Enggak langsung rusak meskipun iwadnya. Dan nikah itu bukan akad mal. Nah, kemarin saya tanya ke anak-anak, nikah akad muawadah? Iya tak, muawadah. Berarti kalau suami ngasih apa? Kasih mahar. Berarti dapat istimta. Nah, dapat hak istimta, bukan dapat ain. Bukan dapat istri kan? Ya apa enggak? Nah, kalau jual beli kan dapat ain atau manfaat. Kalau nikah itu aqdun yufidu ibahah al-istimta', ibahah saja. Sehingga akad nikah ini bukan akad muawadah maliyah, tapi hanya muawadah apa? Hakul istimta'. Dengan membayarkan mahar, maka suami dapat hak untuk istimta' dengan istrinya, tetapi dia tidak memiliki istrinya tersebut. Kalau kita katakan, oh suami dengan akad nikah dapat istri, ya berarti istri bisa disewakan. Halal menyewakan istri. Kenapa?
Karena seperti jual beli, kita dapat HP, kita sewakan HP kita, boleh? Boleh. Tapi kalau nikah nggak begitu. Tufidu, kata-kata tufidu ini menurut beberapa asatidzah atau beberapa ustadz seperti Syekh Labib mengatakan yang lebih tepat itu bukan tufidu tapi yufidu. Karena kata yufidu kembali ke akad, bukan ke muawadhah. Karena yang berakibat implikasi akad itu adalah akdunnya, bukan muawadhahnya. Di al-aula naqul aqdu muawadatin maliyatin yufidu. Yufidu milka ainin kharaja biha qaid ala mana milka ainin kharaja biha ma'a qaid ala ta'bid al-ijarah. Ini pembahasan ala ta'bid. Al-ijarah itu dikeluarkan dari kata-kata manfaah ala ta'bid. Karena ijarah manfaatun bimuddatin. Ya, manfaah bimuddah. Tidak selamanya. Tapi yufidu milka ainin itu mengeluarkan hawalah. Kenapa hawalah? Hawalah itu bai'u dainin bidain. Kayak hawalah itu saya oper utang. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i disebut bai'u dainin bidain. Jual beli utang dengan utang yang hukum asal kan nggak boleh. Bai'ul kali bil kali itu kan nggak boleh. Tapi hawalah ini dikecualikan. Dia seperti jual beli utang dengan utang, tetapi diberikan keringanan dalam syariat, boleh, tetap boleh. Nah, hawalah itu bai'u dainin bidainin. Bukan bai'u manfaatin dan juga bukan bai'u ainin. Makanya kata-kata milka ainin, yufidu milka ainin mengeluarkan akad hawalah. Karena hawalah itu jual beli dain dengan dain. Yang itu rukhsah dari syariat, diperbolehkan. Prakteknya gimana? Kalau sudah nanya ya Ustadz siapa? Ustadz Subagio. Itu Subagio. Utang ke saya 10 juta. Saya namanya Muhal. Terus Ustadz Fauzi utang juga ke Ustadz Ibnu 10 juta. Waktu jatuh temponya sama, nilai uangnya sama. Gampang dulu ya. Waktu tempo jatuh temponya sama dan nilainya sama, 10 juta 10 juta. Saya sebagai dain nagih ke Ustadz Ibnu. Beliau bilang, ini Ustadz, saya gak punya uang sekarang. Antum tagih aja Ustadz Fauzi. Dia juga punya utang ke saya 10 juta dan jatuh temponya hari ini juga tadi. Saya muhal, yang dialihkan. Beliau yang mengalihkan, namanya muhil. Antum yang kena peralihan namanya muhal alaihi. Boleh. Pengecualian. Jadi kan hukum asalnya bai'ud dain bidain itu tidak sah. Tapi untuk hawalah itu diperbolehkan. Karena dalilnya matlul ghani zulmun. Terus apa tuh kata Nabi? Idza dihawalahkan ke orang lain, maka ambillah. Ayatnya itu. Lupa saya. Ayatnya, hadisnya. Hadis tentang hawalah. Jadi hawalah itu taswirnya atau tasawur masalahnya adalah bai'u dainin bidain, tapi yang dibolehkan oleh syariat. Sedangkan jual beli itu milku ain. Efek jual beli adalah kita memiliki barang, mithli hadza. Atau memiliki manfaat dari barang, cuman ala ta'bid. Kata-kata ala ta'bid, manfaat ala ta'bid itu mengeluarkan ijarah. Karena ijarah kita dapat manfaat, cuman temponya terbatas. Contohnya apa? Jual beli manfaat Ustaz. Yang jual beli bukan sewa menyewa. Apa?
Tukang cukur itu ijarah, Ustaz. Ijaratu dhimmah namanya. Jadi ini kita membeli tapi bukan ain. Manfaat ainnya itu cuman berlaku selamanya. Kuota wifi. Ah ya, kuota bisa ya. Bisa kuota. Nomor ada. Kuota itu ain bukannya? Kuota Tapi diperbarui. perbarui ya. Oh, laisa tadi. Kalau yang tadi penjelasan Syekh itu ini hak ini contohnya di bawah nih nomor 6. Ta'liq nomor 6. Hakul mamar. Oh. Ya. Jadi ini sawahnya Ustaz Mufti sama saya. Nah, ini sawah saya, ini sawah Ustaz Mufti. Nah, ini sungai. Saya butuh air dari sungai ini ke sini. Tapi saya bilang Ustaz Mufti, saya beli sawah antum ya. Nggak mau dia. Nggak mau dijual. Sudah saya beli apa? Hakul murur. Numpang lewat air. Hak untuk lewat air dari sungai sini ke sawah saya. Saya membeli hak. Tidak membeli sawah antum, tapi membeli hak untuk lewat air. Nah, karena jual beli, maka konsekuensinya ala ta'bid selamanya. Kalau nanti sawah ini dijual ke orang, jadi pemiliknya milik Ustadz Fauzi misalnya, maka hakul murur tadi masih punya saya. Kalau antum mau beli dari saya. Ya kan sudah punya saya selamanya. Di sini bukan ain tapi manfaat. Contoh lain, gedung tingkat 10 apa tingkat 50 gitu. Nanti di atasnya kan ada rooftop itu. Daripada nganggur, Telkomsel datang mau beli hak pakai rooftop untuk masang tower. Jadi dia nggak beli rooftopnya dan nggak beli gedungnya juga karena mahal. Dia beli hak pakai saja, beli. Berarti selamanya. Beli hak pakai untuk narok tower atau narok pemancar sinyal dan itu berlaku selamanya. Atau untuk pasang apa? Helipad misalnya di rooftop. Atau orang butuh bikin papan pengumuman di gedung tinggi. Nah, dia beli hak pakai. Karena namanya jual beli berarti berlaku seterusnya selamanya. Sedangkan kalau sewa ya berlaku 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Kalau nyewa boleh? Hah? Kalau akadnya nyewa buat helipad? Ya boleh. Ya tergantung akad. Kalau dia mau beli, berarti kita beli haknya ini. Ala ta'bid. Berarti selamanya hak pakainya punya saya. Meskipun nih gedungnya nanti dibeli sama orang lain, tapi hak guna rooftop tetap saya yang berkuasa. Saya berhak untuk memasang tower di atas itu karena sudah saya beli hak pakainya. Tapi kalau dia nggak mau, ya dia mau sewa aja, ya berarti sewa per tahun atau per 5 tahun. Iya, karena untuk mengeluarkan ijarah tadi. Nah, mal, apa itu mal, Ustadz? Harus tahu kita mal ini. Mal itu adalah kullu tahirin muntafa'un bihi syar'an. Itu mal. Kullu tahirin muntafa'un bihi syar'an. Muntafa'in bihi syar'an. Sesuatu yang suci dan punya nilai manfaat secara syariat. Fahadha huwa mal. Maka transaksi jual beli kepada barang yang disebut mal sahih. Tetapi kalau transaksi jual beli antar barang yang tidak bisa dikategorikan mal, nggak sah. Disebut harta itu 2, tahir, muntafa. Muntafa syar'an, laisa manfaah muharramah, tapi manfaatun mubahah. Maka ini bisa disebut mal. Hada yusamma mal. Al-hidha yusamma mal. At-ta'am yusamma mal, mal kulli syai' mal. Tapi kalau dia tahir, lawannya tahir najis, maka itu bukan mal. Atau manfaatnya haram, seperti buku sihir atau narkoba atau buku porno, atau kata ulama Syafi'iyah alatul lahu.
alat musik yang bersenar dan seruling, alatul lahu. Ada manfaatnya, ada, lakin manfaatnya manfaat muharramah, laisa manfaah mubahah. Maka tidak bisa dikatakan harta sehingga tidak boleh dipakai untuk transaksi jual beli. Mas Athari, minta tolong Ustaz tisu dah. Ini dari kemarin meler-meler mulu ya. Jazakallahu khair. Hadha huwa ta'riful bai'. Fi su'al Ustaz. Wab. Yang tadi tentang wawadah mahdoh. Iya. Terus itu di fase di waktu. Oh iya. Tadi Ustaz. Tadi kan kita bilang jual beli itu harus dengan mal. Baik saman maupun mabi' itu disebut mal. Nah kalau tadi kita jual beli barang najis seperti khamr, maka ini khamr iwat fasid. Ketika iwatnya fasid, akadnya pun fasid, nggak sah. Itu namanya wawadah mahdoh. Iya. Yafsudu bifasadil iwat. Berarti nikah masuknya kan wawadah. Ghairu mahdoh. Kenapa? Karena akad nikah tidak otomatis rusak hanya gara-gara iwatnya rusak. Seperti ada orang nikah maharnya khamr atau maharnya sepatu kulit babi. Ini kan mahar fasad, ya, iwat fasid kan, mahar iwat fasid. Akad nikahnya sah-sah. Tetapi mahar yang fasid tadi apakah tetap diberikan? Tidak, ganti. Gantinya apa? Namanya maharul mithl. Mahar yang menyesuaikan kapasitas si cewek, si perempuan. Tergantung nanti masing-masing daerah berapa. Termasuk khulu. Khulu itu muawadah, ghairu mahdah. Apa definisi khulu itu? Furqatun bi'iwadin ya'udu ila jihatiz zawj. Nah itu khulu. Kalau itu istri mengatakan. Iya. Tolik nih sautika miliun rupiah. Nah, itu. Ada khulu. Maka kalau iwatnya itu tolik nih, tahu jawab suaminya ini pemabuk kan? Tolik nih sautika qaurata khamr. Satu dus khamr. Wah, tolik. Nah, langsung. Maka khulunya sah. Tetapi khamrnya jangan dikasih. Enggak. Fasid, ganti mahar mithl. Nah, gitu jadinya. Wali Ustaz, ada lagi? Lanjut ya, satu lagi lah. Arkanul bai'. Nanti malam kan saya juga mudzakarah lagi sama Ustaz Iskandar. Ini juga jual beli, tapi sudah selesai masuk bab riba lagi. Arkanul bai'. Rukun berarti di sini adalah sesuatu yang mesti dipenuhi saat saat jual beli. Dan setiap rukun pasti ada syarat. Pertama, pertama rukunnya bernama aqidah. Secara global rukun jual beli ada 3, tapi secara tafsil ada 6. Al-aqidan yakni al-bai' wal mushtari, ma'qud alaihi yakni al-thaman wal muthman, sighah yakni ijab wal qabul. Nah, secara tafsil. Coba kita baca satu persatu. Al-aqidan huma al-bai' wal mushtari wa ma'qudun alaihi al-thaman wal muthman. Nah, jual beli itu kan ada jual beli sorof, uang dengan uang. Ada jual beli adi, barang dengan uang. Ada jual beli muqayadah, barang dengan barang. Kan gitu. Bisa ya? Paham nggak? Jual beli kan ada 3 nih. Sorof, fulus sama fulus, nukut ma'an nukut. Kemudian ada jual beli adi, seperti biasa. Uang bertukar dengan barang. Yang ketiga, muqayadah, barang dengan barang. Nah, kalau jual beli biasa, gampang kita ketahuan. Mana yang saman, mana yang muthman. Saya beli HP 3 juta. Mana yang saman? 3 juta. 3 juta. Mana yang mabi'? Muthman. HP. Ada wadih. Nah, kalau akadnya adalah nukut, sorof, mana yang sama, mana yang muthman?
Nah, di sini dikasih rumus gampang. Al farqu bainahuma idza kana naqdain. Naqdain itu sorof. Au aradain muqayyadah. Anna tsaman ma dakhalathu ba. Itu sama. Oke. Gitu. Ini apa remote ya? Ishtaraitu remote bihatif. Aina tsaman? Ada B-nya. Oh. Itu, paham enggak? Hatif. Ishtaraitu remote bihatif. Aina tsaman? Hatif. Hatif. Dakhalat huba. Paham Ustaz ya? Berarti uang. Yang disebut tsaman itu yang dimasuki ba. Ashtari dolar birubiah. Dan mana tsamannya? Rupiah. Rupiah. Musmannya dolar. Fa in kana ahaduhuma naqdan wal akhar ghairahu. Kalau yang satu naqd, yang satu mabi', ada sahal. Fa tsaman huwa al-aqd, fa tsaman huwa an-naqd. Terus apa faedahnya kita mengetahui mana yang tsaman mana yang musman? Jelaskan di sini wa faidatuhu anna tsaman yajuzul i'tiyadu anhu bi khilafil musman. Tsaman itu boleh kita ganti. Yang awalnya kita mau bayar pakai A, kita ganti pakai B. Tapi kalau musman, kalau mau diganti nggak jadi beli musman yang A, minta tukar jadi musman yang B, itu harus faskhul akad dulu. Baru tajdid. Contoh, saya mau beli HP awalnya dengan uang 3 juta rupiah. Tapi kepikiran, jangan pakai uang lah. Saya mumpung ada kurma di rumah. Kurma 5 kuintal di rumah. Saya bilang ke penjualnya, "Bang, gimana kalau nggak jadi di duit? Jangan duit. Saya beli HP ini, tadi kan awalnya duit tuh. Ganti pakai kurma 5 kuintal. Mau nggak?" "Oh, boleh." "Khalas, deal." Nggak perlu tajdid akad. Nggak perlu. Karena kalau tsaman, tuh lihat, az-tsaman yajuzul i'tiyadu anhu, boleh ditukar. Tapi kalau musman, awalnya saya mau beli HP 3 juta. Udah deal. Nggak jadi, tukar. Ganti aja ini remote. Kalau mau ganti ke remote, ini akad yang pertama fasakh dulu. Ya, batalkan dulu, baru nanti ulang akadnya lagi untuk beli remote. Anna tsaman yajuzul i'tiyadu anhu bi khilafil musman la budda min aqdin jadid. Itu kalau musman. Kemudian sighah al-ijab wal qabul. Sighah ijab artinya ma yadullu ala tamlik dalalatan zahirah ka bi'tuka. Kemudian ma yadullu ala tamalluk itu qabul ka ishtaraituka. Begitu pula yadullu ala tamlik itu istijab. Bi'ni. Bi'ni itu ya dulu ala tamalluk, afwan. Istijab itu ya dulu ala tamalluk. Bi'ni kada. Bi'ni hadzal kitab bi alf rupiah. Bi'ni. Jadi pembelinya yang ngomong duluan. Namanya istijab. Tapi kalau dari penjual namanya istiqbal. Ishtari li hadha. Beli dari saya ini, ayo beli. Itu namanya istiqbal. Istiqbal itu ya dulu ala tamlik, sedangkan istijab ya dulu ala tamalluk. Kalau gampangnya bi'ni bi'tuka atau qabiltu atau ishtaraitu. Yang tamlik tadi namanya? Tamlik itu istiqbal. Tamlik ada tamlik. Anak kasih ke dia tamlik. Tamalluk. Ada tamalluk. Tamalluk itu ya menjadikan itu jadi milik saya. Tamalluk. Itu ishtara itu atau istijab. Kalau tamlik bi'tuka atau ishtari li kada. Ishtari minni kada wa kada.
Maka mungkin sekarang karena sighah itu amat jarang ya, bisa kita katakan untuk barang-barang yang memang harus ada sighah ya tetap harus ada sighah. Jadi bai'ul mu'attah itu ada yang berpendapat tidak boleh mutlak. Untuk barang-barang yang muhaqqarat seperti kita di Indomaret itu, ciki, gula, telur itu pakai mu'attah sahih. Atau seperti vending mesin itu, masukin duit, pencet keluar, sahih. Atau jual beli kejujuran itu. Kan berapa tuh yang dijual kantin kejujuran itu? Apa yang dijual kantin kejujuran? Apa Azhari? Bembeng. Nah, coki-coki, ada muhaqqarat. Tapi kalau beli mobil bisa antum bayar mu'attah. Bayar mu'attah mobil bisa. Beli kapal harus ada surat ini. Beli rumah harus ada surat antar penjual dan pembeli, ya, itu ada sighahnya. Jadi kalau untuk barang-barang muhaqqarat maka boleh-boleh saja pakai mu'attah. Tapi kalau untuk barang yang sifatnya besar-besar seperti mobil, motor yang membutuhkan sighah, maka kalau pakai mu'attah dalam akad tersebut maka belum dihitung sah. Sighah itu bisa diwakili surat itu. Kalau sighah bisa sharih, bisa kinayah. Kalau langsung berarti itu bisa sharih. Kalau ada perwakilan atau surat nanti bisa jadinya kinayah. Nanti bisa saya nyuruh orang beli. Nanti dia yang melakukan sighah jual beli dengan si penjual. Apa? Apa? Bisyarah. Isyarah itu bisa masuk. Kalau isyarah orang akhras dipahami oleh semua orang yang melihatnya, maka itu sharih. Tapi kalau isyarah yang hanya dipahami sebagian orang yang paham saja, itu kinayah jadi. Jadi kalau orang bisu beli itu gini-gini, ya itu kan mafhum ya. Orang mafhum itu artinya oke gitu. Maka itu namanya sorry. Tapi kalau dia kasih bahasa yang kita nggak paham, yang paham hanya sebagian orang saja, maka itu masuknya kinayah. Tamam Ustaz. Ada lagi? Wadih ada? Ada sahal jiddan. Baik dain yang apa itu contohnya misalnya kalau kita membeli barang belinya ngutang terus barangnya juga belum ada, itu dain juga. Iya, dan bidain. Itu yang nanti dalam akad salam itu, kenapa? Kenapa salam itu harus tunai di awal? Karena jual beli salam itu ada rukun yang nggak ada. Apa yang nggak ada? Rukun jual beli dalam akad salam ada yang hilang. Apa itu yang nggak ada? Mabi'. Barang nggak ada. Makanya bai' mausufin fi dhimmah. Jadi bukan bai' ainin tapi bai' mausuf fi dhimmah. Maka dalam akad salam, kalau kita pakainya akad salam, disyaratkan di sana uangnya harus tunai. Nggak boleh DP. Nggak boleh setengahnya saja. Kalau pakai akad DP, jangan pakai akad salam. Ya, bisa pakai akad lain. Misalnya seperti akad kredit misalnya. Atau akad apa tuh? Istisna. Nah, istisna itu lebih longgar akadnya. Tapi kalau kita janjinya akad salam, ya, aslam tuka atau aslaf tuka, lafaznya nanti lafaznya akad salam harus tunai di awal, nanti barangnya baru zimmah dalam tanggungan si penjual. Kalau si pembeli bayarnya baru setengah, berarti dia punya utang. Kemudian nanti barang yang ditanggung sama penjual datangnya juga belakangan, ya maka ada bai'ud dain bidain. Seperti itu yang nggak boleh. Kecuali nanti hawalah. Hawalah itu kan bukan utang bukan seperti yang tadi kita omongin, tapi tasawurnya seperti itu. Jadi beli utang dari Ustadz Ibnu ke Ustadz Fauzi. Makanya namanya hawalah bai'ud dain bidain. Kalau oper kredit itu
Maksudnya pendek. Hawalah berarti kan? Oh, hawalah. Iya, hawalah. Karena kita menimpakan apa bahasanya? Melimpahkan hutang kita yang harusnya kita yang nanggung, kita limpahkan ke orang. Nanti orang lain itu yang harus membayarkannya. Namanya hawalah. Hawalah. Dari kata ahala yuhilu. Nanti kalau sudah terjadi hawalah kayak tadi nih, kata Ustaz Ibnu, saya ini minta aja ke Ustaz Fauzi hutangnya sama kok nilai sama saya. Ya sudah, saya terima akad hawalahnya Ustaz Ibnu. Nah, saya ke Ustaz Fauzi, nanti mana hutangnya Ustaz? Beliau bilang, "Loh, enggak ada hutang. Maafin deh." Loh, tadi kata Ustaz Ibnu ada. Loh, ada, Ibnu bohong itu Ibnu. Sudah, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa ke Ibnu lagi. Kenapa? Karena sudah qabil tuh tadi. Sudah qabil tuh ke beliau, saya setuju, dihawalahkan. Setelah hawalah terjadi, maka konsekuensinya adalah Ustaz Ibnu tidak lagi punya utang sama saya. Itu konsekuensi akad hawalah. Berpindah dari beliau ke antum. Berarti meskipun nggak ada hutang aslinya, berarti tetap pindah. Iya, tapi kan saya tadi udah qabil tuh ya, harusnya kan saya cek dulu. Harus cek. Saya selaku yang dimuhal, itu saya boleh terima atau enggak? Cek dulu tuh berarti bisa. Ya, saya berhak untuk Konfirmasi. bilang qabil tuh atau Ya. saya pindahkan ke posisi tak ada, enggak mau saya maunya ente yang bayar. Nah, itu hak saya. Tapi ketika saya sudah bilang qabil tuh, maka konsekuensi akad hawalah tadi berpindah utangnya beliau ke Ustaz Fauzi. Berarti dia sudah bara'atu zimmah sudah. Apa tuh kaidahnya? As-sakit la ya'ud itu loh. Sesuatu yang gugur sudah nggak bisa balik. Iya, itu kaidahnya gitu kan. Sesuatu yang sudah gugur nggak bisa diambil lagi. Nah, karena ketika Ustaz Fauzi bilang nggak ada utang, itu bohong kan misalnya. Ya anggaplah dia bohong beneran kan. Tapi saya tadi sudah qabil tuh. Antum nggak ada, nah, sudah saya mata faal tuh, saya yang salah berarti. Ya, nanti dia urusannya sama Allah nanti di akhirat. Ya saya sudah nggak bisa. Dan kalau disyaratkan pun, saya Ibnu, mana utangnya? Ustaz, ke Ustaz Fauzi aja, sama nilainya sama saya. Wis tak ambil. Tapi syaratnya kalau pas tiba di Ustaz Fauzi beliau bilang nggak ada atau nggak punya duit, saya balik ke kamu ya. Wah mantap, saya buat jaga-jaga nih kan. Pas sampai ke Ustaz antum, nggak ada Ustaz, atau nggak ada full Ustaz, belum bisa bayar. Saya tetap tidak boleh balik ke beliau. Meskipun tadi disyaratkan di awal kita setuju, nggak bisa. Kenapa? Syarat yang merusak konsekuensi akad batal. Nggak sah. Sama kayak Asari besok mau nikah, kata istrinya, maharnya adalah 5 juta, 5 gram emas, ya. Tapi nanti habis akad nikah, saya nggak mau digauli. Nah, syarat apa itu? Akad nikahnya sah, Pak? Sah, tapi syaratnya mulgha, batil. Akad syaratnya yang batil, akadnya tetap. Nanti itu rinciannya di muhawalah insyaallah. Seperti yang tadi muhawalah, musyarakah, sama tufa, itu 3 ini masuk kategori baik, yang enggak hanya tabaruan. Enggak, yang baik itu muhawalah aja. Muhawalah aja. Tidak ada syarat yang merusak. Syarat yang merusak itu. Oh, setiap syarat yang merusak konsekuensi akad, maka syarat tersebut batil. Makanya karena jual beli itu adalah muawadhah, maka nanti kita akan bahas insyaallah pertemuan berikutnya. Syarat jual beli itu objeknya harus jelas, maklum. Karena dia muawadhah. Nggak boleh antum nih jual berapa? Seikhlasnya. Ada ghairu maklum. Kecuali antum niatnya sedekah. Kayak siapa tuh Baba Hamka itu, Yusuf Hamka. Nah, beliau beli nasi uduk dari kedai-kedai yang ada, dia jual buat masyarakat miskin 2.000 sepuasnya. Boleh, yang penting kan jelas harganya.
Karena memang dia pun juga niatnya adalah tabaruat. Tapi kalau antum bilang, beli Pak, berapa Pak? Seikhlasnya. Sama ghairu ma'lum. Tapi ada di Jakarta itu kafe punya yang sudah meninggal toh Stephen atau yang ngalap center itu. Nah, Kedai kopi bayar seikhlasnya. ya berarti itu kita tanya, antum ini niatnya muawadhah atau tabaruat? Tabaruat ya sah-sah saja. Itu memang keuntungannya memang untuk ngurusi. Nah, berarti itu tabaruat, sah. Tukang pijat pasti nggak boleh berarti. Ya, bekam itu muawadhah itu, ijarah. Berarti nggak boleh. Iya, pasang tarif. Kecuali kalau antum memang niatnya untuk beramal, ya akad sosial, seikhlasnya aja. Karena saya suka nanya tuh, misalnya ke ustadz, berapa Tat? Seikhlasnya. Jangan seikhlasnya saya bilang, sebutin angka saya bilang. Ya kan kalau misalnya saya 1.000 saya kasih, itu nggak dia? Katanya seikhlasnya. Dari itu tuh. Itu nanti rawan jadi ini perselisihan kan? Ya apa enggak? Ya iya. 1.000 doang. 1.000 loh, kulta seikhlasnya. Gimana sih? Cuci motor seikhlasnya. Jadi kalau seikhlasnya itu nggak jadi work, boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau dijadikan sedekah udah itu aja. Karena melanggar salah satu syarat dari rukun, yaitu ma'lum. Baik ma'lum secara zaman maupun ma'lum secara barang. Begitu Ustaz ya. Alhamdulillah kita bisa selesai. 2 poin dulu saja, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit. Ini agak banyak. Habis ini nanti lebih banyak lagi nanti. Lihat syurut siqah aja bisa 13 ya. Syurut siqah. Kalau di Matan Nabi Suja nggak segitu mana ya? Syurut siqah 13 syurut. Apa aja itu? Baiklah. Semoga bermanfaat. Bisa kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.